Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, STIPAN, melalui Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, PKM, menyelenggarakan kegiatan bertajuk peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel di Desa Karangtengah. Tim PKM ini dipimpin oleh Definitif Endrina Kartini Mendrova, SIP MIP, beranggotakan Susiana Setianingsih, SEMAK, Catur Widiatmoko, SSMIP, dan Gede Wijaya Kusuma, SEMIP. Kegiatan yang berlangsung Kamis, 29 Januari 2029 ini bertujuan untuk memperkuat fondasi pemerintahan desa sebagai entitas terdepan dalam pelayanan publik dan pembangunan masyarakat. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Focus Group Discussion, FGD, di mana para peserta diajak berdiskusi secara interaktif untuk menggali pengalaman serta mengidentifikasi permasalahan nyata di lapangan. PKM tidak dilakukan secara satu arah, melainkan melalui pengamatan dan diskusi terarah guna merumuskan solusi yang kontekstual dan aplikatif. Hal ini sangat penting mengingat desa kini memiliki kewenangan otonomi yang lebih luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diperbarui dengan UU Nomor 3 Tahun 2024. Dalam pemaparannya, oleh Definitif Endrina Kartini Mendrova menyoroti tantangan utama yang sering dihadapi aparatur desa, yakni pemahaman regulasi yang masih terbatas dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan. Selain itu, keterbatasan sistem dan pengetahuan seringkali menjadi penghambat dalam mewujudkan praktik transparansi dan akuntabilitas, terutama pada pengelolaan anggaran dan aset desa. Oleh karena itu, edukasi berkelanjutan menjadi kunci agar tata kelola pemerintahan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Definitif menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dalam mewujudkan good governance di tingkat desa. Transparansi berfokus pada keterbukaan informasi melalui sarana seperti website desa atau spanduk, yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik. Sementara itu, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban melalui audit dan musyawarah guna memastikan efisiensi penggunaan dana desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, bagaimana administrasi di desa, misalnya Bapak Ibu, ya, warga desa minta surat keterangan diberi juga. Dilayani enggak? Dengan senyum atau dengan bagaimana ya? Full senyum ya. Nah, itu contoh-contoh dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, 4 fungsi desa tadi, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan dan pembinaan, berarti di Desa Karangtengah itu sudah dijalankan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah sudah transparan dan akuntabilitas? Penyelarasan perencanaan pembangunan juga menjadi poin krusial dalam diskusi tersebut, di mana perencanaan desa harus terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah, RPJM, tingkat daerah hingga nasional. Sesuai dengan UU Maret 2024, penyelarasan substansi rencana pembangunan dan spasial sangat diperlukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat desa terpenuhi sesuai kewenangannya. Desain arsitektur perencanaan yang terhubung diharapkan dapat menjamin keberlangsungan program pembangunan jangka pendek maupun panjang. Di tempat yang sama Catur Widiatmoko memaparkan strategi peningkatan kapasitas aparatur desa yang terbagi dalam 3 jangka waktu: pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka pendek, fokus diberikan pada pelatihan dasar pengelolaan keuangan dan administrasi serta pendampingan langsung oleh fasilitator berpengalaman. Untuk jangka menengah dan panjang, ditekankan pada implementasi sistem informasi desa, SID, kolaborasi lintas pihak, hingga pembangunan budaya inovasi di lingkungan kerja pemerintah desa. Sebagai penutup, kegiatan ini memberikan rekomendasi berupa langkah-langkah strategis seperti mendorong adopsi teknologi digital untuk mempermudah transparansi serta memperkuat kolaborasi dengan universitas dan pemerintah daerah. Dengan komitmen bersama antara aparatur desa dan berbagai pemangku kepentingan, Desa Karangtengah diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang tidak hanya berdaya saing, tetapi juga menjadi model kehidupan sosial yang harmonis dan inklusif menyongsong Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah melaksanakan materi pengamatan di Desa Karangtengah yang disupport luar biasa oleh Bapak Kepala Desa seluruh jajarannya sehingga acara bisa berjalan dengan lancar. Dengan ucapan terima kasih yang sesungguhnya dan seterusnya, mari kita sampaikan semangat Stipan. Stipan baru, Stipan baru, Stipan baru, Stipan baru, Stipan baru, Stipan baru. Terima kasih. Wassalamualaikum.